البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang masuk kepada hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab bersegera di dalam amal kebajikan. Fal awal, dan ini termasuk hadis yang paling terkenal di dalam bab ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'malis shalihah. Bersegeralah kalian untuk menjalankan amal-amal yang salihah. Fasatakunu fitanun kaqita'il lailil mudlim. Nanti akan terjadi fitnah-fitnah bagaikan sepotong malam yang kelam, yang gelap. Yusbihur rajulu mu'mina. Ada seseorang yang masuk di waktu pagi sebagai mukmin, wa yumsi kafiran. Ternyata di sore harinya dia sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada yang di waktu sore dia mukmin, ternyata di pagi harinya dia menjadi kafir. Kenapa? Ya bi'udinahu bi'aradim minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit kesenangan dunia, sedikit harta dunia. Na'udzubillah. Rawahu Muslim. Dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya tidak ada jalan keselamatan kecuali apa? Kecuali dengan amal soleh sebelum datangnya kematian. Makanya di sini diperintahkan untuk apa? Beramal soleh. Surga itu didapatkan bukan dengan angan-angan, tapi harus dengan bukti berupa amal soleh. Allah Ta'ala berfirman, laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab, may ya'mal su'an yujza bih. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, tidaklah surga itu didapatkan dengan angan-angan kalian ataupun angan-angan ahlul kitab. Barang siapa beramal kejelekan, dia pasti akan dibalas. Wala yajidillahu min dunillahi waliyya wala nasira. Dan dia tidak akan mendapati selain Allah penolong ataupun apa? Ataupun wali, pembela ataupun wali. Kemudian menyebutkan masalah surga dan seterusnya. Ini menunjukkan memang amal soleh itu harus ada sebelum datangnya kematian. Kemudian dari sini pula kita mendapatkan faidah bahwasanya apa? Bahwasanya kehidupan manusia itu tidaklah berlangsung secara monoton dan konstan. Tidaklah selalu kita ini dalam kondisi rokhok, dalam kondisi lapang. Terkadang kita akan mendapatkan syiddah, suasana yang susah. Maka selagi kita masih ada kesempatan untuk beramal soleh, mumpung kita ini masih di dalam suasana yang lapang, kita gunakan untuk beramal soleh. Boleh jadi kita akan mengalami hari-hari yang akan sangat berat. Orang tidak mampu lagi untuk sedekah, atau dia tidak mampu lagi untuk mencurahkan tenaganya karena dia sakit, atau dia tidak mampu lagi misalkan memberikan nasihat dengan lidah karena lidahnya sakit, atau boleh jadi dia betul-betul tidak mampu beramal karena apa? Karena dia sudah meninggal. Atau boleh jadi jiwanya itu terpalingkan dari amal soleh menjadi orang yang murtad, naudzubillah, atau menjadi orang yang mubtadi, membenci amal-amal yang sesuai dengan sunnah, sebagaimana yang diisyaratkan di dalam hadis ini. Bukannya tenaganya hilang, bukannya nyawanya hilang, tetapi apa? Dia menjadi orang yang kafir, tidak lagi mampu beramal soleh. Baik. Dan juga dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya kehidupan dunia ini memang akan terus diliputi dengan apa? Diliputi dengan fitnah. Allah Ta'ala berfirman, wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Dan kami akan menguji kalian dengan kebaikan dan kejelekan sebagai fitnah. Maksudnya adalah apa? Kekayaan juga ujian. Kemudian juga apa? Kemudian kemiskinan juga ujian. Semuanya adalah ujian. Kenapa? Karena Allah Ta'ala telah mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian, siapa dari kalian yang paling baik amalannya. Jadi segalanya memang ujian, maka hendaknya kita bersiap-siap menghadapi ujian tersebut. Nah, selama ujian itu belum terasa sangat berat, maka hendaknya kita isi hari-hari kita dengan amal soleh. Kemudian disebutkan di sini Rasulullah mengatakan fitanun kaqita'il lailil mudlim. Fitnah yang bagaikan potongan malam yang kelam. Apa hikmah Rasulullah SAW menggambarkan itu sebagai potongan malam yang kelam? Yaitu banyak orang yang tidak mampu mengetahui kebenaran setelah itu. Sebagaimana ilmu itu adalah cahaya, maka
maka kesesatan adalah kegelapan. Berarti dari sini kita tahu bahwasanya fitnah-fitnah itu di antara bentuknya adalah kesesatan yang banyak. Sebagaimana dijelaskan dengan sanad yang sahih kepada Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, beliau pernah mengambil 2 batu. Kemudian beliau berkata kepada para tabi'in, batu itu disatukan. Kemudian beliau katakan, apakah kalian lihat cahaya di sela-sela 2 batu ini? Mereka mengatakan tidak, wahai Abu Abdurrahman, kecuali sedikit saja. Kemudian Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan, kalau tidak salah kunyah beliau adalah Abu Abdurrahman kalau tidak salah. Beliau mengatakan nanti akan terjadi suatu hari di mana kebenaran waktu itu betul-betul sangat tidak nampak oleh kebanyakan orang. Sehingga ketika itu agama pun berubah. Ketika orang mendatangkan kembali sunnah, mereka mengatakan agama dirubah. Maka dari sini kita tahu harus ada orang yang senantiasa untuk menampilkan kebenaran. Jangan sampai umat taunya adalah itulah yang namanya kebenaran, padahal itu adalah kesesatan yang nyata. Harus ada orang yang terus menampilkan kebenaran. Sebagaimana yang disebutkan di dalam biografi Imam Ahmad rahimahullahu taala, disebutkan oleh siapa? Oleh Imam Az-Zahabi di dalam Syiar Alamin Nubala, ketika Imam Ahmad diikat dan mau dibawa ke Suraman Ro'a, maka Abu Ja'far, sahabat beliau yang muhadis yang datang dari tempat jauh, beliau datang dengan naik kapal, kemudian masuk ke penjara, kemudian memberikan hiburan kepada Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad mengatakan, ya Abu Ja'far, ma hadzal anak, wahai Abu Ja'far, untuk apa Anda penat-penat datang ke sini? Maka maka Abu Ja'far mengatakan, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, anta imamun nasil yaum, wahai Abu Abdillah, Anda adalah pemimpin manusia pada hari ini. In ajabtal qaum, kalau Anda memenuhi permintaan orang tersebut, yaitu untuk mengatakan Al-Quran makhluk, dhalla khalqun kasirun bidhalalik, biijabatik, maka sekian banyak orang akan tersesat dengan jawaban Anda tadi. Wa in sabatta, tetapi kalau engkau sabat di atas kebenaran ini, sallamallahu ta'ala nasan kasiron, Allah akan menyelamatkan umat yang banyak dengan sebab kokohnya engkau. Dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan, innal rajula idza lam yaqtulkal yaum fa innaka mayyit wala budda minal maut. Sesungguhnya orang tersebut, yaitu si Ma'mun, kalaupun dia tidak membunuh engkau, maka engkau pasti akan mati dan pasti kematian itu akan datang. Fasbut anta, maka kokohlah engkau. Maka Imam Ahmad pun menangis dengan nasihat tersebut. Maka dengan sebab itu termasuk yang menyebabkan beliau kokoh, walaupun banyak ulama yang telah dibunuh, banyak ulama yang lebih banyak lagi adalah mereka terpaksa mengucapkan itu. Padahal umat sekarang sedang menunggu kalimat Imam Ahmad. Kalau memang Imam Ahmad juga mengatakan Al-Quran makhluk, maka semua akan sepakat itu. Memang itulah yang namanya fitnah, kejadian yang sangat berat yang digambarkan oleh oleh Imam Az-Zahabi dengan kisah yang sangat panjang di dalam kitab tersebut. Menukilkan dari kitab Sirah Imam Ahmad atau Mihnah Imam Ahmad yang ditulis oleh anak beliau sendiri yang namanya Soleh. Baik. Kemudian juga dari hadis ini kita mendapatkan faidah bahwasanya kondisi manusia juga juga sangat berubah-berubah. Maka dikatakan sumyal qalbu qalban li'annahu yataqallab wa la yastaqir ala halih. Hati itu dikatakan qalb karena dia itu yataqallab, dia itu berubah-berubah. Dia itu tidak tetap di atas kondisinya. Makanya termasuk doa yang paling banyak disebutkan Rasulullah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan yang disebutkan oleh Ummu Salamah adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati saya di atas agamamu. Maka Allah Ta'ala sendiri berfirman walaula ang sabatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila idzal la adqanaka dhifal mamati wa dhifal hayah. Dan seandainya bukan karena kami kokohkan engkau wahai Rasulullah, pastilah engkau itu hampir-hampir akan condong kepada mereka sedikit saja. Dan kalau engkau condong pada mereka sedikit saja, pasti kami akan timpakan kepada engkau siksaan di dunia dan siksaan di akhirat, siksaan ketika hidup dan siksaan ketika mati. Naudzubillah. Inilah ujian yang harus dialami oleh para pembawa ilmu. Harus dia kokoh dan tidak ada kekokohan kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Maka di sini Rasulullah SAW menyebutkan bagaimana seseorang di dalam suasana yang penuh kesesatan itu, yang bagaikan gelapnya malam itu, ada yang di waktu pagi dia masih mukmin, ternyata sore harinya sudah kafir. Ada yang sore harinya mukmin, pagi harinya sudah kafir. Dia tidak mampu bertahan seiring dengan pergantian siang dan malam itu.
Apa sebabnya? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan apa? Dengan sedikit kesenangan dunia. Dan inilah yang diisyaratkan oleh para ulama tentang yang dialami oleh orang-orang Khawarij itu. Banyak dari mereka yang semula kokoh, tapi ketika diiming-iming dengan harta, langsung dia berubah, keluar dari apa? Keluar dari agama yang benar dan mengikuti ajaran orang-orang Khawarij dengan gaji yang banyak. Dan ini banyak dialami oleh para tentara yang di Yaman dan lain-lain. Mereka melihat apa? Kalau gaji dari Ali Abdullah Soleh waktu itu cuma sekitar kadang cuma 1.000, kadang cuma 2.000. Sementara orang-orang Khawarij yang dipimpin oleh Usamah bin Laden memberikan harta yang banyak, sekian ratus ribu. Maka banyak yang goncang pada waktu itu. Demikian pula bahkan apa murid-murid Syekh Mukbil sendiri yang cerita, Usamah bin Laden langsung datang ke Damaj waktu itu menawarkan harta yang banyak. Tapi Syekh Mukbil mengatakan, aku nggak mau menjual agamaku. Kalau kau mau membantu tanpa syarat, tapi kalau dengan syarat maka kamu silahkan pergi. Maka dia pergi, tapi apa? Dia membawa beberapa murid-murid pilihan Syekh Mukbil. Karena apa? Mereka lebih suka dengan harta Usamah bin Laden. Setelah itu mereka jadi jihadiyun, jadi Khawarij. Maka ini adalah apa? Kebanyakan dari orang-orang itu mereka terfitnah karena harta. Tidak kokoh di atas agama karena apa? Karena harta. Makanya Rasulullah mengatakan innalikulli ummatin apa? Fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat itu memiliki fitnah, memiliki ujian, dan ujian yang terbesar bagi umatku adalah harta. Sementara sebagian yang lain diuji bukan dengan harta, tapi dengan apa? Dengan ancaman, dengan apa lagi itu, teror dan sebagainya, sehingga dia pun keluar dari agama. Sementara Allah Ta'ala menyuruh kita untuk apa? Untuk kokoh di atas kebenaran. Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Berpegang teguhlah engkau dengan apa yang diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya engkau telah ada di atas jalan yang lurus. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kebanggaan bagimu dan bagi kaumku. Dan kalian nanti akan ditanya apa yang kalian lakukan dengan Al-Quran. Apakah kalian setia dengan kebanggaan tadi, ataukah justru kalian melemparkan Al-Quran ke belakang ke belakang, ya, wara'a zuhurihim. Gimana kita mengartikannya? Ke belakang kalian. Susah juga. Taib al-muhim itu. Sebagaimana Rasulullah menggambarkan orang-orang Khawarij yang mereka lidahnya mengajak kepada Al-Quran, padahal hakikatnya mereka apa itu? Nabadhu Al-Quran wara'a zuhurihim, melemparkan Al-Quran ke belakang mereka. Itulah hakikat orang-orang Khawarij. Taib, maka harus ada yang kokoh di atas kebenaran walaupun ancamannya memang berat. Taib. Nah, di sini baru kita katakan apa? Sabda Rasulullah SAW tentang masalah apa itu? Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyaduruka bi syai' lam yaduruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Ketahuilah kalau seluruh umat itu bersatu berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu, mereka tidak akan mampu menimpakan suatu bahaya kepadamu kecuali sebatas apa yang Allah tetapkan untuk menimpa dirimu. Nah, di situ baru kita gunakan hadis tersebut. Bukan berarti kita bukan berarti kita tidak mengambil sebab-sebab perlindungan dan sebagainya. Karena telah datang di dalam hadis yang sahih ketika Wafdu Saqif, yaitu utusan dari Saqif, datang kepada Rasulullah untuk menyebutkan mereka adalah muslim. Ada di antara utusan tersebut adalah apa? Orang yang terkena penyakit judam, penyakit lepra. Rasulullah langsung apa? Mengirimkan utusan, katakan kepada dia, nahnu qad bay'anaka farji. Kami telah membayar engkau, pulanglah engkau. Bukan berarti diterima masuk ke Madinah biar menyebarkan penyakit, tawakal pada Allah, bukan demikian. Tapi apa? Mengambil sebab. Itu baru apa? Baru penyakit dohiriyah, penyakit yang sifatnya adalah dunia. Bagaimana kalau orang itu datang membawa syubhat atau membawa bahaya dan sebagainya? Lebih pantas untuk kita tolak. Tayyib. Dan boleh kita nasihati dari jarak jauh, tidak harus orangnya datang ke sini kalau dohirnya adalah bahaya yang besar. Tayyib. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam.